Oke, halo semua. Kalau kita ngomongin tembok besar Cina, yang langsung kebayang di kepala pasti dinding batu super panjang yang ikonik itu kan, yang katanya kelihatan dari luar angkasa. Tapi, gimana kalau gue bilang ada versi lain dari tembok ini? Versi dari dinasti Han yang tujuannya jauh lebih gila dan kompleks dari sekedar benteng pertahanan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng ceritanya. Jadi, pertanyaan besarnya, apa benar tembok ini fungsinya cuma buat nahan serangan musuh? Jawabannya, salah besar. Di balik tembok ini tuh ada sebuah cerita, ambisi, ekonomi, dan teknologi kuno yang jauh lebih keren dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih kekaisaran sebesar dinasti Han sampai harus repot-repot bikin proyek raksasa kayak gini? Jawabannya, semua berawal dari satu ancaman yang super serius, yang datangnya dari utara. Kenalin nih, musuh bebuyutan dinasti Han pada masanya, Xiongnu. Mereka ini bukan sekedar suku biasa, tapi sebuah konfederasi suku nomaden yang jago banget berkuda, super tangguh di medan perang, dan ya kerjaan utamanya itu bikin onar di perbatasan utara kekaisaran. Nah, di sini kita bisa lihat betapa kontrasnya tujuan mereka. Di satu sisi, dinasti Han pengennya damai, wilayah stabil, perdagangan lancar, pokoknya bisnis jalan terus. Di sisi lain, ada Xiongnu yang hobinya justru nyerbu, mengacaukan jalur dagang, dan intinya bikin pusing kekaisaran. Beda 180 derajat kan? Karena udah capek digangguin terus-terusan, Kaisar Han Wudi akhirnya ngambil sebuah langkah yang super ekstrim. Dan inilah awal dari sebuah mega proyek yang luar biasa ambisius. Memperluas dan memperkuat tembok besar secara masif. Proyek ini ternyata bukan cuma soal pertahanan loh, ada 4 tujuan utama yang strategis banget. Pertama ya jelas, buat melindungi diri dari serangan Xiongnu. Kedua, dan ini penting banget, buat mengamankan jalur sutra. Ketiga, buat mengontrol siapa aja yang boleh masuk dan keluar wilayah Han. Dan yang terakhir, sebagai simbol kekuatan sekaligus sarana buat ekspansi ke arah barat. Komplit banget kan misinya? Jadi temboknya itu nggak cuma di utara, tapi diperpanjang jauh ke arah barat, ribuan kilometer jauhnya. Tembok ini sengaja dibangun melewati sebuah area super strategis yang namanya Koridor Heksi. Kalian bisa bayangin ini kayak jalan tol utama yang jadi gerbang menuju Asia Tengah, jantungnya jalur sutra. Siapapun yang menguasai koridor ini, ya dia yang pegang kendali perdagangan. Tapi, tunggu dulu. Bangun tembok sepanjang itu di tengah gurun pula. Gimana caranya? Kan zaman dulu belum ada semen atau alat berat modern. Nah, disinilah letak kejeniusan para insinyur kuno itu. Jadi, lupain dulu bayangan tembok batu bata yang megah kayak di film-film. Mereka itu pakai teknologi yang ada di sekitar mereka. Tanah yang dipadatkan lapis demi lapis, dicampur kerikil dan pasir, terus diperkuat pakai anyaman kayu dan ranting di dalamnya. Batu, itu cuma dipakai kalau mereka lagi bangun di daerah pegunungan. Jenius banget kan? Super efisien memanfaatkan sumber daya lokal. Dan ini bagian yang menurut gue paling keren. Tembok ini tuh bukan cuma tumpukan tanah yang pasif, ini adalah sebuah sistem pertahanan yang hidup dan cerdas. Anggap aja ini semacam smart wall versi kuno. Dindingnya sendiri hanyalah satu bagian dari sistem pertahanan yang terintegrasi. Ada menara pengawas di setiap jarak tertentu, pos-pos militer permanen, sampai garnison atau markas pasukan berkuda yang selalu siaga buat merespon ancaman dalam sekejap. Sistem komunikasinya juga nggak kalah canggih. Gini cara kerjanya. Kalau penjaga di menara lihat ada musuh mendekat, dia langsung nyalain sinyal. Pakai asap kalau siang, pakai api kalau malam. Sinyal ini langsung menyambar dari menara ke menara dengan kecepatan kilat. Begitu pesan bahaya sampai, pasukan berkuda langsung tancap gas dari garnison terdekat. Cepat, efisien, dan mematikan. Oke, selain buat pertahanan militer, tembok ini punya dampak ekonomi yang benar-benar mengubah dunia pada zaman itu, yaitu mengamankan jalur sutra. Dengan adanya tembok yang kokoh dan patroli militer yang rutin, para pedagang di jalur sutra jadi bisa berdagang dengan jauh lebih tenang, tanpa takut dirampok sama suku-suku nomaden. Hasilnya, perdagangan antara Cina, Asia Tengah, bahkan sampai ke Eropa langsung booming. Bukan cuma barang yang dipertukarkan, tapi juga ide, teknologi, dan budaya. Bisa dibilang inilah awal dari globalisasi versi kuno. Dan kita nggak lagi ngomongin proyek kecil-kecilan ya. Panjang tembok yang ditambahkan pada masa dinasti Han ini aja mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Coba deh bayangin skala pengerjaannya di zaman kuno, tanpa alat-alat canggih kayak sekarang. Gila kan? Tapi, ya, namanya juga mega proyek, pasti punya dua sisi mata uang. Ada keuntungan yang luar biasa besar, tapi ada juga pengorbanan yang sama besarnya. Sisi positifnya jelas banget. Jalur sutra jadi aman dan ramai.
perbatasan jadi super stabil dan kekuasaan dinasti Han meluas gila-gilaan. Tapi, di sisi lain ada harga mahal yang harus dibayar oleh rakyatnya. Proyek ini dibangun pakai tenaga kerja paksa, beban pajak buat rakyat jadi tinggi banget, dan kondisi kerjanya di lokasi-lokasi ekstrem itu sangat nggak manusiawi. Dengan skala, tujuan, dan dampak yang begitu masif, nggak heran kalau pembangunan tembok Han ini sering banget disebut sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling ambisius di seluruh dunia kuno. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah semua kemegahan, stabilitas, dan keuntungan ekonomi ini sepadan dengan pengorbanan manusia yang luar biasa besar untuk membangunnya? Ini pertanyaan yang relevan bukan cuma buat tembok besar Han, tapi juga buat setiap mega proyek dalam sejarah, bahkan sampai hari ini. Menurut kalian, gimana?